Oke, jadi pada video kali ini ya, saya mau reaction top global Draw My Life ya. Apa-apa top global bang? Iyalah, dia tuh bener-bener top global, top global Draw My Life ya. Kalau kalian lihat di sini ya, dia tuh udah banyak bikin Draw My Life youtuber lain ya. Udah banyak banget tuh youtuber Indo ya lebih tepatnya. Makanya ini orang pantas nih disebut jadi top global Draw My Life ya gak? Oke, jadi kemarin gue udah sempat dibuatkan Draw My Life Indonesia ya. Bahkan gue sendiri pun belum membuat ya untuk Draw My Life di channel gue sendiri. Cuma di sini dia udah membuatkan. Jadi thank you banget sebelumnya untuk orang yang ada di balik Draw My Life Indonesia ini ya. Jadi jangan lupa juga kalian subscribe channelnya dia. Ini penting banget, wajib banget karena menurut gue itu dia karya-karyanya itu sangat-sangat bagus. Apalagi gambar-gambarnya itu yang dia gambar, yang dia tulis bener-bener detail banget, bener-bener bagus ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja reaction Draw My Life Indonesia. Oh ya, by the way, ini gue belum pernah nonton ya Draw My Life yang versi OBP-nya. Jadi di sini gue baru nge-play sedikit doang, terus gue baca-baca doang komennya. Karena kalau gue gue nonton dulu terus baru gue reaction kayak kurang aja sih ya feel-nya. Jadi di sini gue baru ngeliat komen-komennya dan gak gue lanjutin videonya. Oke, di sini kita langsung aja untuk reaction Draw My Life Indonesia OBP. Let's go. Welcome to Draw My Life Indonesia. Welcome to Draw My Life mengatakan Indonesia. bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Oh, sekarang subscribe tekan tombol dulu. subscribe. Subscribe tombol sekarang. yang merah itu, Oh, kan? dan juga tekan loncengnya. Tekan loncengnya juga. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Bahagia kami, iyalah bener. Oke, lanjut. OBP memiliki nama asli Robby. Ia merupakan Betul. Sumpah gue nggak tahu kenapa ya, gue kalau denger nama Robby gitu kayak agak benci banget anjir. Bencinya tuh bukan kenapa-napa ya, karena saya kan cadel nih, nggak bisa ngomong R, jadi kayak denger kata Robby tuh kayak gimana gitu rasanya ya. Udah lanjut. seorang YouTuber gaming yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1996. Benar, gue lahir Robby tanggal 17 merupakan seorang anak tunggal. Masa kecil yang ia lewati terbilang cukup menyedihkan dan membuatnya terpukul. Obi terlahir dari keluarga yang broken home. Ia pun harus rela dibesarkan oleh sang nenek sejak kecil. Sewaktu masih sekolah dahulu, Obi kecil merupakan anak yang sulit bangun tidur untuk berangkat sekolah. Sang nenek harus menjewernya terlebih dahulu, bahkan jika ia terpaksa mandi, Obi pun ikut membawa serta bantalnya ke kamar mandi hingga basah kuyup. Sumpah ini bener banget. Gue tuh dulu termasuk orang yang paling nggak bisa untuk bangun pagi ya, karena jam tidur gue juga malam juga kan. Terus ketika gue lagi bangun pagi itu nek gue selalu marah-marah, selalu teriak-teriak, Obe bangun. Gue tau sendiri dah bacotnya orang Betawi itu gimana ya. Dan hal uniknya tuh gue juga pernah nih bawa bantal yang gue tidurin, gue bawa ke kamar mandi. Itu bener banget sumpah. Obi menceritakan bahwa dirinya tidak tamat SMP dan hanya sampai kelas 2 saja. Ia pun akhirnya mengambil paket demi meneruskan pendidikannya ke tingkat SMA. Namun akhirnya ia juga harus putus sekolah ketika duduk di kelas 1. Ia pun kembali mengambil paket. Akibatnya Obi tidak memiliki ijazah SMP maupun SMA. Yap, benar. Gue nggak punya ijazah SMP sama ijazah SMA ya, tapi gue udah nerusin sekolah paket ya. Buat kalian yang nggak tahu sekolah paket itu, jadi ada sekolah paket yang kayak gimana ya jelasin ya. Pokoknya dia sekolahnya itu nggak lama-lama, jadi kayak cuma setengah tahun atau setahun. Jadi tujuannya sekolah paket itu cuma biar ada ijazah ya. Tapi ijazahnya tetap ijazah ini resmi. Bu menjadi pribadi yang pendiam dan pemalu, membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game. Robby memang menyukai game sejak kecil. Game pertama yang ia mainkan adalah Harvest Moon di PS1. Kemudian ia bermain Smackdown yang saat itu memang sedang hits, hingga akhirnya ia berlanjut untuk bermain di warnet. Ketika di warnet ia pun mencoba permainan CSGO dan Point Blank. Ya. Dari sinilah kemampuannya bermain game semakin terasah. Aduh. Jadi itu dulu gue suka banget ya pas gue kecil, pas zaman nyokap gue beliin PS1, gue tuh suka banget main Harvest Moon ya. By the way juga itu salah satu game yang pertama kali gue mainin ya, Harvest Moon. Gue udah tamatin segala macem. Sumpah gue kangen banget sih main Harvest Moon. Terus ada Smackdown juga sama Winning Eleven. Terus kalau di PC tuh gue pertama kali main game itu game CSGO ya. Sebelum gue main PB, gue main CSGO dulu, baru gue main PB. Oke, lanjut. Menginjak umur 15 tahun, Obi memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia kemudian tidur dan tinggal di warnet 24 jam. Obi kebagian tugas bersih-bersih di warnet tersebut. Lewat warnet inilah menjadi awal pertemuannya dengan Eriko Lim. Kala itu Obi kehilangan handphone ketika ia tertidur dan kemudian menuduh Eriko sebagai pelaku pencurinya. Tak disangka berawal dari tuduhan itu keduanya menjadi teman akrab.
hingga perlahan mereka membentuk tim Point Blank bersama dan mengikuti kejuaraan. Yap, benar. Jadi itu dulu gue sekitar umur 15 tahun, gue kabur dari rumah kan karena alasan tertentu. Terus gue di warnet, itu gue tidur di warnet, bener-bener tidur di warnet yang dimana bangku-bangku warnet tuh yang busa, gue rebahan di situ kan, gue pepetin nih bangku 3 biji nih, bangku 3 biji gue pepetin baru gue rebahan. Terus sampai kayak ada bocah pagi-pagi kan main warnet, tiba-tiba gue kebangun. Jadi kayak tidur gue tuh di warnet nggak lama gitu loh, kayak cuma sebentar doang. Terus dari situ gue ketemu Erik ya, yang gue bilang waktu itu gue nuduh dia nyuri handphone gue. Habis itu gue bentuk tim sama Erik kan, bentuk tim PB sama anak-anak yang lainnya juga. Next. Kerasnya kehidupan membuat Obi pernah mencoba berbagai macam pekerjaan hanya demi bertahan hidup. Mulai dari bersih-bersih mobil sekaligus mencucinya di pom bensin, bekerja di Coca-Cola sebagai sales promotion boy, dan menawarkannya dari warung ke warung. Bener. Dari sinilah ia dan Eriko kemudian berpisah. Eriko pulang ke kosnya, sementara Obi pulang kembali ke rumahnya. Kala itu Eriko mulai aktif menjadi seorang YouTuber, sementara Obi menjadi driver Gojek. Sempat menjalaninya selama 1 tahun, Obi kemudian memutuskan untuk tidak lagi menjadi driver Gojek. Ya, jadi itu dulu pas gue pisah-pisah sama Erik tuh awal-awalnya pas warnet itu tutup ya, warnet itu tutup dan gue bingung mesti kemana lagi. Jadi di situ gue putusin untuk gue balik ke rumah ya kan, balik ke rumah dan gue pisah sama Erik. Di situ gue mulai fokus kerja deh tuh, fokus kerja jadi tukang lap mobil tuh di pom bensin, terus juga sales Coca-Cola, sama terakhir gue jadi Gojek ini. Nah pas di Gojek ini sih yang lumayan enak lah kerjaannya. Menurut Obi sudah semakin sulit mendapatkan jumlah uang yang ia inginkan. Namun berkat penghasilannya dari Gojek, ia berhasil membeli sebuah sepeda motor dengan cara kredit. Benar sekali. Motor gue yang sekarang nih, yang Yamaha Vino itu, yang sekarang itu gue kredit dari hasil gue Gojek ya. Sampai sekarang masih ada tuh di motornya. Obi yang gemar mengutak-atik HP, mencoba keahliannya dengan membuka jasa servis software HP. Berkat kemahirannya tersebut, Obi banyak mendapatkan pelanggan dari para driver Gojek yang hendak membetulkan HP-nya. Benar. Di titik inilah Obi berhasil mendapatkan pendapatan yang besar, bahkan lebih besar dari pendapatan pekerjaan sebelumnya. Namun servis HP yang cukup menghasilkan ini rupanya tidak disenangi oleh salah seorang keluarganya dan membuat iri akan keberhasilannya mendapatkan penghasilan yang cukup. Ya, benar sekali. Tentu saja hal ini membuat Obi tidak nyaman dan memilih untuk merambah ke dunia YouTube pada Februari 2018. Pada awalnya ia memberikan nama Off-Road Kids pada kanal YouTube miliknya yang membahas tutorial software handphone. Ya benar, jadi itu gue pertama kali ngebuat YouTube ya. Jadi kan gue setelah jadi Gojek, gue buka servis handphone gitu. Dan setelah buka servis handphone, gue mutusin untuk berhenti dan gue beralih ke YouTube. Di YouTube itu pertama kali konten gue bukan game ya, tapi kayak lebih tutorial-tutorial cara software handphone ya. Oke. Ada. Sumpah gue rindu zaman-zaman dulu anjir. Sumpah rindu banget. Setelah sebulan membuat konten yang berbau dengan handphone, ia kemudian membuat konten game Mobile Legends dan mengganti nama channel YouTube-nya menjadi OBP. Konsep namanya Obi berasal dari namanya sendiri, yaitu Robby, dan P yang terinspirasi dari nama gamenya ia sendiri, yaitu Pyth. Itu dia. Namun Obi mengaku ia sempat merasa stuck di awalnya hingga progresnya bisa dibilang kurang baik. Nah, benar. Pada Oktober 2018, Obi ditelepon oleh Eriko Lim dan ditawari untuk tinggal bersama di apartemennya. Mendengar tawaran tersebut, Obi pun mengiyakan dan memutuskan untuk tinggal bersama Eriko pada Januari 2019. Ya, jadi gua kan dari channel OB Root Kids itu, awal nama channel gua pindah beralih ke Mobile Legends. Karena kan menurut gua kalau gua nggak sedang set tutorial handphone, nggak akan maju nih buat kedepannya. Ya udah itu gue coba-coba untuk pindah ke game Mobile Legends. Karena kan dulu tuh gue sering banget nontonin YouTuber Mobile Legends ya kan, kayak Dylan Pros, terus Michael Sow, siapa lagi waktu itu ya, Rahmade, Erik terutama kan, YouTuber Mobile Legends. Akhirnya gue pindah tuh ke game Mobile Legends dan di situ gue juga ganti nama jadi OBP. Nah buat kalian juga yang nggak tahu artinya OBP itu apa, ini bener banget ya. OB itu gue ngambil dari nama gue ya Robby, cuman R gue buang ya, balik lagi karena gue benci kata R itu, jadi gue buang R nya. Terus PHY nya itu gue ambil dari kata nickname di in game gue ya, di in game PB gue dulu, jadi gue ambil PHY nya aja. Terus gue sambung lah jadi OBP. Nah di situ gue stuck jadi YouTuber Mobile Legends karena di situ gue nge-share cheat Mobile Legends. Tapi lumayan loh, dulu gue nge-share cheat Mobile Legends sampai 50.000 subscriber ya. Pertama kali tuh nggak ada yang bantu sama sekali, gua nge-share cheat Mobile Legends sampai 50.000 subscriber. Gila tuh, angka-angka yang sangat gila banget ya, walaupun cuma 50k subscriber. Ya udah di situ akhirnya gue dihubungin sama Erik lagi di Oktober 2018. Oke. Nah, pada Januari 2019 gua pindah ke tempat Erik. Ini benar. Oke, kita lanjut. Disinilah Obi diajarkan oleh Eriko dan Wirman untuk mengembangkan karakter dan mengeluarkan potensinya. Wirman anjing. Baginya selain Eriko, Wirman adalah salah satu orang yang berjasa dan berperan
berpengaruh besar dalam karir YouTube-nya. Benar, Wirman. Obi menyebut Wirman adalah seorang yang jenius dan banyak memberi masukan kepadanya. Bener. Boom. The best Wirman anjing pernah Wirman. menyuruhnya untuk menyebutkan 10 nama YouTuber yang ia sukai dan diberi tantangan untuk menggabungkan 10 karakteristik dari YouTuber panutannya. That's right, baby. Sementara Eriko menyarankan untuk fokus pada satu game saja, Obi pun diberi pilihan antara Mobile Legends, PUBG, atau Free Fire. Yup. Eriko menyarankan untuk memilih game Free Fire dan mengatakan kepada Obi bahwa game Free Fire akan jadi game yang besar di masa depan. Nah, jadi itu asal kalian tahu aja ya. Dulu kan gue tinggal di apartnya Erik ya pas Januari 2019. Di situ tuh si Wirman mencoba untuk membangun karakter gue ya. Wirman tuh nanya ke gue, "Bi, lu mau jadi apa nih di YouTube gitu? Lu mau jadi kayak gimana nih? Lu mau bikin karakter gimana nih?" Karena si Wirman ngomong sama gue kan, ketika lu nggak punya karakter di YouTube, pasti lu nggak akan maju. Dan bukan nggak akan maju sih, tapi kayak susah untuk berkembang ya. Karena ketika lu udah punya karakter di YouTube, orang udah otomatis bakal ngikutin lu terus. Dan di sini bener kata si Draw My Life Indonesia, gua disuruh sama Wirman itu nyebutin 10 YouTuber yang gue suka ya. Gua catet siapa aja. Misalnya contoh gue suka sama YouTuber A. Kenapa nih lu sukanya nih dengan YouTuber A? Dijelasin dah tuh, gue jelasin panjang lebar segala macem. Bahkan catatannya itu sampai masih ada sekarang nih kalau kalian gak percaya ya. Gua kasih lihat di handphone tuh masih ada catatannya, nggak akan gua hapus tuh. YouTuber yang gua suka tuh 22 Januari 2019. Nih gue screenshot aja, nanti gue kasih di sini ya. Ini gue buka sama kalian ya. Tuh YouTuber yang gue suka siapa aja. Ini sebelum gue mulai YouTuber Free Fire ya. Jadi ada Bang Alex, Milya, Reza Arab kan, si Arab, terus Korigor, Tim Tuan, Agung Hapsa, Susumu Project, Raditya Dika, Jos Paletin ada sama Angry Picnic sama YouTuber luar ya. Bahkan Erik aja nggak gue masukin di sini. Nah di sini gue tulis satu-satu YouTuber yang gue suka siapa aja, terus gue ambil semua karakter mereka dari karakter Korigor segala macem, gue gabungin semua jadi diri gue. Karena dengan begitu kata Wirman bisa buat diri gue makin berkembang ya. Dan ini benar juga ya kata Erik, sebelum gue mulai jadi YouTuber Free Fire, gue di situ dikasih 3 pilihan untuk bermain game apa aja ya. Jadi ada game Free Fire, game PUBG sama game Mobile Legends. Nah di situ karena gue nggak bisa main Free Fire, di situ gue milihin agak sedikit ragu karena emang gue bener-bener nggak bisa ya. Satu, gue nggak bisa main di handphone karena mata gue kan kalau ngeliat game-game Free Fire atau game PUBG tuh ngeliat musuh itu kayak kecil banget, jadi kayak susah lah gitu. Makanya di situ gue rada galau juga tuh ya. Ya udah akhirnya gue coba untuk main di PC dengan skill gue yang apa adanya, yang cupu banget. Ya udahlah dari situ gue mutusin untuk menjadi YouTuber Free Fire. Oke, kita lanjut. Game Free Fire menjadi game yang booming hingga saat ini. Namun pada awalnya Obi merasa sangat sulit, di mana gaji pertamanya dari YouTube baru ia terima 6 bulan kemudian. Yup, benar. Ia waktu itu hanya menerima gaji 1-3 juta per bulan. Yup. Hingga Obi cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sumpah. Sebenarnya Obi bisa saja meminjam uang dari Eriko, namun ia tidak enak hati mengingat selama ini Eriko selalu banyak membantunya. Awalnya Obi tidak langsung menyukai game Free Fire. Gue pengen nangis sumpah dah. Bangsa. Sumpah gue kayak kangen aja gitu kayak masa-masa dulu, terus kayak dimana gue susah waktu itu karena pas dia ngomong nih si Draw My Life Indonesia ini yang dia bilang gaji gue cuma 1,5. Ini emang bener ya, kayak gaji gue di YouTube dulu tuh cuma 1,5 segala macem. Itu bener-bener dimana gue berada di titik terendah gue ya, bener-bener di titik paling rendah serendah-rendahnya. Karena di situ gue bener-bener nggak punya uang sama sekali ya, ngarepin AdSense YouTube waktu itu cuma 1 juta, bahkan 1,5 juta, bahkan pernah nggak turun duitnya tuh selama sebulan. Di situ gue baru minjem duit sama Erik karena terpaksa ya. Jadi minjemnya itu bener-bener buat makan ya. Jadi kayak sedih aja sih, kayak di situ gue nggak bisa, kayak nggak ada orang lain yang ngebantu gue, kayak saudara pun nggak ada yang ngebantu gue. Bukan yang nggak ada yang bantu gue sih, tapi lebih tepatnya tuh gue kayak nggak enak minjem duit ke saudara, ke segala macem ya, terus ke keluarga gue. Ya udah akhirnya di situ gue mutusin untuk minjem duit sama Erik ya. Yang pasti sekarang udah lunas, oke. Jadi kalau diinget-inget tuh kayak sedih banget ya pas gue di Januari 2019 waktu itu. Oke, kita lanjut yuk. By the way, sorry gue nangis, gue lemah banget. Awalnya Obi tidak langsung menyukai game Free Fire, namun setelah beberapa waktu memainkannya, ia mulai menyukainya. Obi dan Eriko pun membuat kesepakatan bahwa sebisa mungkin Eriko tidak tampil dalam video milik Obi. Boom. Ini Obi lakukan demi kebaikan Obi sendiri yang kala itu berusaha untuk memperkuat karakternya. Kehadiran Eriko dikhawatirkan akan menjadi sosok yang ditunggu-tunggu oleh viewersnya dan berdampak kurang baik untuk perkembangan channelnya. Obi bahkan berusaha dengan keras untuk membuat konten pagi dan malam. Ketika malam tiba, Obi menggunakannya untuk membuat video hingga mengedit sendiri video yang ia buat.
dan baru selesai jam 10 pagi karena ia tidak tidur. Obi merasakan sendiri di mana Eriko dan Wirman main game bersamaan, namun ia harus tetap membuat stok konten. Jadi gue gak kuat dengan itu. Bang, lu mau banget dah. Gue tuh gue emang orangnya lemah ya, kayak gue gampang nangis orangnya, asal kalian tahu. Gue tuh gampang nangis orangnya. Jadi itu benar ya kata Draw My Life Indonesia ini. Oke, ini bentar kita lanjut dulu ya. Obi bahkan berusaha dengan keras untuk membuat konten pagi dan malam. Ketika malam tiba, Obi menggunakannya untuk membuat video hingga mengedit sendiri video yang ia buat, dan baru selesai jam 10 pagi karena ia tidak tidur. Obi merasakan sendiri di mana Eriko dan Wirman main game bersamaan, namun ia harus tetap membuat stok konten. Bener. Kegigihannya ini berbuah manis, ia kemudian mendapatkan 100.000 subscriber pada April 2019, sekaligus mendapatkan reward berupa silver play button dari YouTube. Yep. Tentu saja hal ini sangat membahagiakan untuk Obi. Nah, jadi itu kenapa mungkin dari kalian ada yang nyadarin ya kenapa di channel gue tuh jarang ada mukanya Erik. Ya, jadi dulu gue udah gue udah ngobrolin ke Erik juga ini waktu dulu. Gue udah bilang ke dia, Rick, kayaknya lu nggak boleh deh sering-sering ada di channel gue. Dia pengen tahu dong alasannya kenapa, Bi. Ya karena ketika lu sering-sering muncul di channel gue takutnya viewers gue, subscribers gue itu nonton ini cuma buat nontonin lu doang, bukan buat nontonin gue. Kalau lu nggak ada di channel gue, view gue bakalan sepi. Makanya di sini gue berusaha dari awal kayak supaya Erik tuh nggak selalu tampil di channel gue ya. Tapi kalau gue tampil di channel Erik nggak jadi masalah ya. Tapi gimana caranya biar gue bisa mendapatkan karakter gue sendiri. Jadi orang-orang nontonin channel gue ya karena gue, bukan karena Erik gitu. Oke? Terus di sini ini bener banget sih, sumpah ini tai banget sih kayak. Gue tuh kayak dulu nih anak-anak di apart nih ya, gue ceritain dikit aja. Kayak Wirman, Gazi, terus Eka, Erik segala macem pada mabar tuh, mabar Mobile Legends. Anjing gue pengen banget dah mabar gitu, gue pengen banget main bareng lah, seru-seruan, bacot-bacotan gitu main Mobile Legends. Cuman gak bisa gitu loh, gak bisa sama sekali. Gue tuh harus buat konten. Itu bener-bener tiap malam tuh kayak gitu cowok. Kayak yang lain pada mabar, gue masih buat konten. Habis buat konten gue ngedit sampai jam 10 pagi, jam 9 pagi. Itu bener-bener ya, kayak gue tuh buat konten dari jam 7 malam nih, jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, kelar-kelar ya jam 10 malam lah, atau jam 11. Nah dari situ, dari jam 11 malam gue ngedit lagi tuh sampai jam 10 pagi. Bener-bener 10 jam, bahkan 12 jam waktu gue untuk mengedit. Sumpah itu bener banget cuy. Oke lanjut. Akhirnya berkat kerja keras Obi dan support dari penggemar setianya yang ia beri nama Skeda Bebes, perkembangan channelnya semakin terlihat sepanjang tahun 2019. Dan pada Desember 2019, ia pun mampu menembus 1 juta subscriber dan dikirimkan Golden Play Button oleh YouTube. Yep. Hingga kini jumlah subscribernya mencapai lebih dari 1,7 juta, bahkan memiliki 390 video dan terus meningkat setiap harinya. Penghasilannya kini 295 juta hingga 1 miliar rupiah, bila dilansir dari noxinfluencer.com. Wow. Ini boleh dikat sih. Jadi sorry ya, ini penghasilan penghasilan gua cut aja karena takutnya dolar kuning. Jadi tuh di sini dia nyebutin penghasilan gua 295 juta bahkan sampai 1 miliar. Itu bohong, sumpah bohong banget. Ini dia ngutipnya itu dari noxinfluencer.com ya. Jadi ada salah satu website yang punya data analytics kayak gini-gini lah. Cuman datanya itu nggak selalu benar ya. Gue bilangin sekali lagi itu datanya nggak selalu benar. Dan itu sangat-sangat tidak pasti ya untuk penghasilan gua segini. Gua nggak pernah anjir nyentuh penghasilan segitu, demi Tuhan. Ini gue sampai demi Tuhan nih, gak pernah gue nyentuh penghasilan sampai 295 juta. Gak pernah. Oke lanjut. Tidak sampai di situ saja, ia bahkan sudah mempunyai studio sendiri di kamarnya, bahkan menyewa rumah yang layak serta nyaman untuk membuat YouTube. Dari Obi kita semua bisa belajar bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung dari ijazah dan seberapa tinggi pendidikan yang kita punya, melainkan keringat kerja keras dan selalu dapat berdiri sendiri ketika kita terjatuh. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Dukung OBP, jangan mau beli diamond tuh sih. Gila, thank you bro. Luar lagi banget, thank you udah bisa bikin gue nangis. Putus kelas 1 SMA benar-benar.
Sumpah gue benci banget anjing lagu-lagu sedih kayak gini. Cemen banget gue kalau denger lagu-lagu beginian, asli dah. Makanya gue nggak pernah mau ngebahas masalah kayak gini tahu sebenarnya. Kayak cuma bikin nangis, sedih tahu diingetnya. Cuman nggak apa-apa lah, kayak buat apa namanya Draw My Life di konten gue juga ya. Ini udah ya. Oh ya, ini cuma reply-reply-nya ya. Sumpah yang di sini titik-titik poin rendah banget nih. View gue belum stabil, AdSense cuma dikit kan. Aduh, sumpah ini parah banget sih. Ini udah ya. Oh udah kayaknya ya. Itu cuma kayak sinematik doang. Yoi, kesuksesan tidak selalu bergantung dari ijazah dan seberapa tinggi pendidikan yang kita punya, melainkan keringat kerja keras dan selalu dapat berdiri ketika kita terjatuh. Kata-katanya men. Sumpah gue gak bisa ngebacot anjing, gue kesel banget. Gila. Lemah banget sih gue. Aduh, ya ampun, males banget dah. Dukung OBP dengan membeli diamond di toko resminya Skia DBBB Voucher. Sumpah thank you banget bro, udah dipromosiin. Thank you. Respect gue sama lu. Jadi itu salah satu storyline gue ya, story kehidupan gue, cerita kehidupan gue selama ini ya. Sumpah gue makasih banyak loh sama orang yang ada di balik Draw My Life Indonesia ini ya. Gila loh, parah, sumpah thank you banget ya. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sumpah kalian semua subscriber gua wajib kalian subscribe Draw My Life Indonesia. Sumpah ini konten terbaik banget ya, the best, nggak ada obat. Sumpah nggak ada yang ngalahin, asli dah. Dia tuh niat gitu loh bikinnya ya, kayak bener-bener dia bikin dengan gambar yang detail, dengan suaranya juga, dengan tulisannya. Gue bilang ini cukup makan waktu yang lama ya untuk bikin konten-konten kayak gini ya. Sumpah kalian harus subscribe coy, harus subscribe, itu linknya di deskripsi. Tembusin nih channel ini 200.000 subscriber nih, gue minta sama lu semua tembusin 200.000 subscriber ya. Kalau bisa lu share ke sosial media lu semua. Sumpah gue suka banget sama orang-orang yang punya karya kayak gini. By the way, ini untuk cerita Draw My Life ya, emang beneran real kayak gini ya, nggak ada yang salah sama sekali. Waktu itu juga orang dari Draw My Life Indonesia udah ngubungin gue via email. Gue juga udah ceritain gimana dulu gue dari kecil sampai sekarang ya. Gue udah ceritain sampai kayak detail-detailnya pun tadi yang gue lagi mandi bawa bantal itu gue ceritain juga ya. Jadi di Draw My Life kali ini bener-bener nggak ada yang salah, bener semua ya. Jadi sekali lagi thank you banget. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu ya. Kalian bisa nilai sendiri itu gimana ya ceritanya. Saya udah nggak kuat untuk nahan air mata lagi ya. Jadi buat kalian yang mau nontonin Draw My Life aslinya, kalian bisa langsung aja kunjungin link yang ada di channelnya. Ini ada Draw My Life gua ya. Kalian nonton video aslinya ya. Penting banget, wajib buat kalian yang pengen tahu lebih detailnya. Oke. Yaudah cok, mungkin gitu aja ya untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget buat kalian semua yang udah nontonin video gue sampai habis. Thank you banget buat kalian yang udah ngedukung gue selama ini sampai sekarang. Di detik ini gue udah mau hampir 2 juta subscriber ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah dukung gue, yang udah subscribe gue, yang udah nontonin video gue setiap hari. Terima kasih banyak buat kalian semua ya. Gue juga nggak nyangka aja kayak akhirnya gue bisa berada di titik sekarang gitu loh. Dulu gue cuma bisa mimpi ya ngelihat youtuber lain bisa punya angka view yang bagus, bisa punya mobil ya, karena kan dulu kayak youtuber Mobile Legends kan sering banget tuh ya, kayak Dylan Pros dulu. Itu ketika gua ngeliat mereka punya mobil terus di-upload videonya, itu malah makin kayak bikin termotivasi dari gue cok. Sumpah gue termotivasi dengan adanya mereka orang ya, kayak gue tuh mikir anjir, lu umur segitu bisa gitu loh punya ini punya itu, masa gue nggak bisa sih? Wah gue harus bisa nih. Sumpah dulu mindset gue kayak gitu ya, kayak bener-bener gue tuh harus bisa kayak lu, gue harus bisa gitu, entah gimana pun caranya pokoknya gue harus bisa. Makanya gue minta kalian semua penonton gue yang pada pinter-pinter harus punya mindset yang sama kayak gue juga ya. Ketika orang lain punya mobil segala macem, punya benda atau apapun itu yang kalian pengenin, gue saranin kalian harus punya mindset kayak gue juga cok. Dia bisa, masa iya gue nggak bisa gitu. Kita harus bisa juga cok. Oke, jadi buat kalian semangat juga ya, yang masih pada kecil, yang baru pada beranjak dewasa, semangat juga, semangat belajarnya ya. Jangan ikutin gue ya, bentang-bentang gue nggak sekolah terus lu nggak sekolah, jangan diikutin. Kalian lulusin sekolah kalian pikir gimana caranya kalian bisa maju, bisa banggain orang tua kalian. Oke, intinya jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa ya, jangan pernah dengerin omongan sekitar ya, omongan orang lain lu jangan pernah lu dengerin ya, karena ketika lu dengerin omongan orang lain itu nggak akan ada habisnya cok. Oke, ya thank you banget sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.